Shalom, sahabat Legacy Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan episode kali ini berjudul Hadapilah dengan berani. Bung Hatta satu kali berkata, apapun yang membuat kamu takut, hadapilah dengan berani. Berbeda dengan Bung Karno yang memang berapi-api, ahli retorik yang luar biasa, pidato yang meluap-luap, membakar semangat. Bung Hatta justru sebaliknya, kalem, tenang, seorang yang pemikir. Kalau kita bicara mengenai keberanian seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta, itu ternyata tidak tergantung kepada personalitas seseorang atau kepada kepribadiannya. Apakah dia seorang yang sangat sanguin, yang meledak-ledak, atau dia mungkin orang yang sangat tenang, sangat kalem. Karena keberanian itu berbicara tentang keteguhan, tekad yang datang dari dalam hati kita dan juga dari pikiran kita. Keberanian timbul karena adanya keyakinan akan tujuan yang diberikan kepada seseorang. Kalau kita berani, itu bukan karena kita digerakkan oleh kebutuhan sesaat atau oleh karena dorongan semangat sesaat, impulsif semata-mata, tetapi oleh karena tujuan. Dengan kata lain, istilah yang biasa kita kenal sebagai a purpose-driven life. Hidup yang dorong oleh sebuah tujuan mulia. Rasul Paulus dan Barnabas di dalam pelayanan mereka, walaupun dipenuhi dengan bahaya dari orang-orang yang memang membenci pelayanan mereka karena mereka memberitakan Injil dan itu tidak disukai oleh orang-orang yang saat itu penganut agama Yahudi. Mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias harus disalibkan. Lalu mereka kemudian berusaha untuk dianiaya, dibunuh, dan mereka harus menyingkir dari satu tempat ke tempat lain. Tapi justru tindakan intimidasi dan ketakutan itu tidak membuat mereka berhenti melakukan apa yang menjadi tujuan hidup mereka tertinggi, yaitu memberitakan Kristus kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dalam Kisah 14, kita melihat di sini bahwa setelah mereka, Paulus dan Barnabas, menyingkir dari upaya pembunuhan, mereka tiba di kota bernama Listra. Mereka mulai memberitakan Injil. Di dalam ayat 8 dan sampai 10 dicatat begini. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Wow, ini sebuah kejadian yang luar biasa. Bayangkan Paulus lagi berkhotbah dan Paulus bukan orang yang berapi-api. Wah, dia orang yang tenang. Dan kemudian pada waktu dia menyatakan dan dia melihat ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Alkitab mengatakan belum pernah berjalan sejak lahir. Karena ini ditulis oleh Lukas dan Lukas adalah seorang dokter. Jadi dia melihat ini dari sudut pandang medis bahwa orang ini adalah lumpuh sejak lahir. Dan ketika Paulus melihat orang ini beriman, dia kemudian mengatakan, bangkitlah kamu, berdiri tegak di atas kakimu. Lalu orang itu mulai berdiri, mulai melonjak kegirangan, berlari kian kemari. Melihat orang itu bangkit dari kelumpuhannya, orang banyak itu mulai berseru dalam bahasa daerah mereka dan berkata bahwa oh, dewa-dewa telah turun mengunjungi mereka. Barnabas mereka sebut sebagai Zeus, Paulus mereka sebut sebagai Hermes karena dia yang berbicara. Bahkan kemudian imam-imam dari kuil dewa Zeus yang menjadi dewa utama di kota itu membawa lembu jantan dan kemudian karangan bunga kepada Paulus dan Barnabas. Mereka mulai disembah sebagai titisan dewa. Wow, tiba-tiba popularitas mereka begitu hebat naik. Sebelumnya mereka adalah orang-orang yang dikejar-kejar, dibunuh. Tiba-tiba mereka menjadi orang yang sangat disembah. Tetapi Paulus dan Barnabas melihat orang-orang itu mulai menyembah kepada mereka dan bukan kepada Tuhan yang diberitakan. Mereka mulai
bereaksi. Mereka mengatakan, mereka mengoyakkan bajunya. Ini tanda bahwa mereka merendahkan diri, mereka bertobat, mereka merespon kepada Tuhan bahwa bukan kami yang harus disembah. Dan mereka mulai memberitakan Injil, mereka mulai memberitakan tentang Tuhan Yahweh yang harusnya mereka sembah, bukan Paulus dan Barnabas. Tetapi keadaan ini tidak membuat mereka berhenti untuk disembah. Justru orang-orang makin mengeluh-elukan mereka. Kegembiraan rakyat ini tidak bisa terbendung. Mereka mengeluh-elukan Paulus, mereka mengeluh-elukan Barnabas. Zeus, Hermes telah hadir di tengah-tengah kita. Coba bayangkan bila Anda dianggap dewa. Biasanya orang-orang para juara-juara seperti Olimpiade, ketika mereka pulang, mereka dielulukan, tim sepak bola dielulukan. Seperti mereka dewa penyelamat, apalagi mungkin salah seorang dari tim itu yang menjadi penyelamat, yang pencetak gol. Wah, itu akan dielulukan seperti dewa. Tetapi justru saat kegembiraan itu, serangan balik segera datang. Orang-orang dari kelompok Yahudi yang kemudian mendengar akan Paulus di kota itu, mereka datang dan mulai menghasut orang-orang yang sedang mengalami euforia ini. Akhirnya mereka terpengaruh oleh hasutan dari kelompok Yahudi ini. Dan kemudian mereka berbalik justru mulai mengejar Paulus, dan akhirnya Paulus diseret dan Barnabas diseret keluar kota dan dirajam sampai mati oleh batu. Saya tidak tahu betapa parahnya mungkin sebuah hoax yang dilontarkan, hasutan yang dilontarkan oleh kelompok Yahudi pembenci Paulus dan Barnabas ini. Tetapi kalau satu kelompok orang yang sedang mengeluh-elukan seseorang tiba-tiba berbalik dengan segera, itu pasti sangat parah sekali hasutannya. Itu sebabnya sangat berbahaya. Sebuah berita hoax atau hasutan. Dan ini mengingatkan kita tentang Kristus. Ingat waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, 1 minggu sebelum dia disalibkan. Orang mengeluh-elukan, melemparkan daun palma dan mengatakan, Hosana, Hosana, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Yesus disambut sebagai pahlawan. Tetapi kelompok yang sama, pada hari Jumat jam 10 pagi, di tengah-tengah pengadilan yang dipimpin oleh Pilatus, mereka berteriak-teriak kegila seperti orang gila dan mengatakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kita bisa melihat semua euforia, kegembiraan yang meluap-luap tanpa dasar pengenalan bisa berbalik menjadi sebuah kebencian. Kembali kepada Rasul Paulus dan Barnabas. Setelah mereka dirajam, mereka dianggap mati, mereka ditinggalkan. Tapi justru murid-murid yang percaya kepada pemberitaan mereka ini, mereka mulai dididik dengan Kristus. Mereka menyelamatkan dan mereka melihat bahwa ternyata Paulus dan Barnabas belum mati. Mereka dibawa, mereka dirawat. Tapi yang menarik dikatakan bahwa setelah mereka ditolong dari luar kota, mereka pergi masuk kembali ke kota yang sama. Wah, saya nggak bisa bayangkan betapa beraninya mereka ini. Mereka belum menyerah. Sebaliknya, di tengah-tengah aniaya yang begitu mengancam sampai kehilangan nyawa, saudara, ini sudah dianggap mati. Mereka bangkit dan kemudian mereka masuk kembali. Upaya mereka memperlihatkan bahwa mereka tidak menyerah, keberanian atas tujuan hidup yang benar, itu ditunjukkan dengan menghadapi bahaya maut itu setiap hari. Jadi kalau Rasul Paulus mengatakan setiap hari kami menghadapi bahaya maut, itu bukan cerita kosong. Justru di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah bahaya itulah mereka memberitakan Injil dan menghasilkan banyak murid-murid. Bahkan dikatakan mereka menetapkan penatua-penatua, berarti mulailah didirikan, dirintis gereja-gereja lokal yang baru di kota itu. Wah, luar biasa sekali. Sebuah aniaya yang dihadapi dengan keberanian menghasilkan jiwa-jiwa gereja yang kemudian akan meneruskan panggilan ini sampai generasi demi generasi. Keberanian Paulus dan Barnabas semata-mata lahir dari keyakinan mereka akan Injil. Satu kata, Injil. Dan ini lebih besar dari ketakutan mereka. Dalam peristiwa perang kemerdekaan Indonesia, kita bisa membaca dari literatur betapa beraninya para pemuda-pemuda kita yang menghadapi penjajah dengan peralatan yang jauh lebih canggih, jauh lebih hebat.
Tapi mereka tidak takut menghadang bahaya. Apa itu nekat? Bukan. Itu namanya tekad. Bukan nekat. Karena didasarkan pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan untuk mendapatkan kedaulatan sebagai sebuah bangsa yang mandiri, bangsa yang merdeka. Saat ini, mari kita berani dengan semangat yang sama, semangat pemberitaan Injil, semangat marturia itu, untuk kita keluar dari daerah nyaman kita dengan mengenakan protokol kesehatan yang baik dan benar. Kita berani untuk melawat, melayani, menolong orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, yang memerlukan pertolongan dan perlu kabar baik. Semangat Paulus ini kemudian dia teruskan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Paulus mengatakan kepada Timotius, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang membangkitkan kekuatan, ini artinya roh keberanian, roh yang mampu menaklukkan, roh yang mampu untuk membuat kita berhasil. Tetapi juga ada roh kasih yang datang sebagai motivasi utama kita melayani. Bukan diri kita, tapi karena kasih Kristus. Serta ketertiban. Ketertiban itu berbicara mengenai pikiran yang waras. Kita tahu bahwa di masa pandemi ini kita harus mempertahankan kewarasan pikiran kita. Kita harus tetap berpikir jernih, tidak impulsif, tidak gampang diprovokasi. Berpikir waras, berpikir jernih, berpikir tertib. 3 hal ini, berani, kasih, dan pikiran yang tertib. Nah, karena keberanian ini kan berasalnya dari Allah, maka bersama Allah kita akan menghadapi tantangan, tugas, serta misi yang Tuhan sudah berikan, percayakan kepada kita dengan keberanian. Tuhan akan menyertai setiap kita dimanapun berada untuk menggenapi rencana. Bapa di surga, terima kasih untuk roh keberanian, kasih, dan ketertiban, pikiran yang jernih. Kiranya kami menjadi bangsa yang memiliki tekad baja yang pantang mundur demi mencapai Indonesia maju. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.